Apa yang jelek dari motivasi semacam ini? Kenapa Anda membuli saya? Semua data saya clear, ada dokumen otentiknya, bisa diverifikasi ulang, kita lihat bersama-sama. Dan saya yakin semua yang bersama saya ini tidak punya niat sedikit pun yang jelek kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi. Justru mereka yang memberi masukan-masukan keliru kepada Pak Jokowi. Saya address ini KSP. Anda itu kalau memberi masukan yang benar, Pak, posisi hukum Anda lemah. Jangan malah bikin kita katanya provokasi. Provokasi apanya? Wong kita diterima gugatannya di pengadilan, fasilitas itu disediakan kok. Jangan memperkeruh suasana ini. Marilah kita selesaikan dengan sejernih-jernihnya, supaya semua tidak menjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa gitu. Selanjutnya saya siap untuk melakukan semua prosedur pengadilan. Akan saya uraikan semua data yang saya miliki di sana, dan saya minta dukungan kepada seluruh bangsa Indonesia gitu. Baik yang punya pendapat pro dan kontra terhadap Bambang Tri, tapi masalah pembuktian ini Anda semua harus mendukung gitu. Baik hasilnya nanti terbukti ijazah Pak Jokowi benar atau palsu, pokoknya didukung dulu proses pengadilannya, karena ini akan membawa keuntungan yang besar sekali bagi seluruh bangsa ini. Dan Pak Jokowi bisa punya peran penting dalam memberi jawaban terhadap semua ini. Di mata saya, yang saya lihat tertangkap oleh retina mata saya, Presiden Republik Indonesia ini dolim, otoriter, pembohong, ya. Presiden Republik Indonesia dan rezim. Bukan hanya presiden, karena presiden tidak akan bisa melakukan kebohongan, kedoliman kalau tidak didukung instrumen-instrumennya. Kalau ini kita sebut rezim. Saya tidak punya potensi atau benci atau marah dengan orang yang bernama Joko Widodo. Saya dengan Bambang Tri juga nggak kenal. Saya taunya Bambang Tri itu ya kebetulan mungkin, namanya alam bawah sadar itu kan nggak bisa ditipu, Pak Eko. Saya ini bertahun-tahun memendam marah kepada penguasa, kepada rezim. Ya Allah, kok gini rezim ini, ya Allah. Kasihan ini rakyat ini, ya Allah. Ya, sampai bunuh diri mikir ekonomi, ya kan. Marah saya, Pak Eko, dengan rezim ini. Nah, tiba-tiba muncul Bambang Tri yang juga marah sama rezim. Akhirnya secara otomatis gaduh, ngoten lho Pak Eko. Tapi bukan berarti saya ini orangnya Bambang Tri. Bukan. Bisa jadi saya ini membersihkan nama baik Pak Jokowi, atau bisa jadi malah saya membuat Pak Jokowi husnul khotimah, malah Pak Joko kalau mau berpikir positif loh. Saya tuh kan nggak percaya sama Bambang Tri, maka saya panggil ke rumah. Tapi gini loh, saya lihat ekspresinya Bambang Tri, gimmick wajahnya Bambang Tri, intonasi ngomongnya Bambang Tri, ya memang tidak bisa dipungkiri saya ini percaya. Di satu sisi karena saya nggak pernah dibohongi Bambang Tri, di sisi lain saya sering dibohongi rezim, penguasa, kan begitu Pak. Tapi tidak sampai di situ, makanya saya ambil Al-Quran sebagai orang Islam. Pak Bambang Tri, saman mau saya ajak sumpah Quran, mubahalah, berani sampean. Kalau saman bohong, saman hancur. Tapi kalau saman benar, mereka semua yang menantang saman hancur. Loh kok harapan saya Pak Bambang Tri itu menolak Pak, tidak berani Pak Bambang Tri itu harapan saya. Ternyata berani Pak, monggo, memang ini yang saya tunggu. Jokowi digugat soal ijazah palsu. Istana, kalau tak disertai bukti gugatan yang mengada-ada. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Menurut Dini Purwono,
Mengajukan gugatan adalah hak warga negara, hanya saja harus disertai dengan bukti yang kuat. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, ujar Dini dalam keterangannya. Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, katanya. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah, kecuali penggugat mau menyatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Hal terkait ini kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, ujar Dini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga yang bernama Bambang Trimulyono pada hari Senin, tanggal 3, dan terdaftar dalam perkara nomor 592-PDB-G-2022 PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hukum mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan semua dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1. Huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran. Belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar.